Pemirsa sana, sekilas kafe ini terlihat tak berbeda dengan kafe lainnya. Tempat yang asik untuk nongkrong dan berbincang dengan sahabat. Namun, di balik nikmatnya secangkir kopi dan suasana santai di kafe ini, ada muatan spiritual yang sangat kental. Bahkan ada misi dakwah yang dibalut dalam suasana yang santai dan menyenangkan. Kafe di daerah Cipayung, Depok, Jawa Barat ini memang tak biasa. Jika biasanya kita harus membayar sesuai dengan harga yang tertera, namun kafe ini membebaskan pengunjung untuk minum sepuasnya dan bayar seikhlasnya. Dia mau minum 2 gelas, 3 gelas, 10 gelas, ya terserah dia mau bayar berapa juga. Namanya juga seikhlasnya. Dan kita coba untuk ajarin orang sih, bahwasanya ikhlas itu bukan cuma memberi, bukan pada saat kamu memberi bahkan. Saya selalu bilang ikhlas itu bukan saat kamu membeli, tapi saat kamu menerima. Apa yang sudah Allah rizkikan untuk kamu, ya itu yang kamu terima dengan ikhlas. Ikhlas itu bukan kamu memberi doang. Nah inilah lebih ke arah kayak mengajari orang, kita kasih knowledge-nya juga secara Islam. Dan aku pikir ini lebih efektif daripada aku harus ngomong dan menjelaskan tentang bagaimana sih ikhlas, bagaimana sih manajemen syariah, bagaimana sih benar-benar pure bisnis tanpa riba tuh bagaimana sih, bisa nggak sih lo survive. Meski para pengunjung membayar dengan harga seikhlasnya, bukan berarti kafe ini mengabaikan kualitas. Proses pembuatan kopi tetap dilakukan menggunakan alat dan metode yang modern, bahan baku yang berkualitas, dan barista terlatih. Rasa kopi yang nikmat pun tetap menjadi target para barista untuk memuaskan para pengunjung. Konsep kopi ikhlas yang diterapkan tak sebatas urusan jual beli saja. Kafe ini pun tidak menetapkan target perolehan margin atau pendapatan kepada karyawannya. Hingga barista bisa bebas berkreasi meracik kopi terbaiknya tanpa tekanan. Konsep ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya dianggap bisa menjadi sarana edukasi dua arah. Yang pertama adalah keikhlasan pengunjung memberi uang atas minuman dan makanan yang mereka pesan. Dan yang kedua adalah keikhlasan manajemen memperoleh tiap rezeki yang Allah Ta'ala berikan melalui pengunjung. Tak hanya keikhlasan proses jual belinya yang diterapkan di tempat ini, tapi unsur kredit dan riba dari hulu sampai hilir juga dihindarkan. Karenanya, mulai pemilihan asal-usul biji kopi, distribusi, hingga kopi sampai di tangan pembeli, semuanya tanpa unsur kredit. Tujuannya untuk menjalankan roda perekonomian umat sesuai syariat Islam. Namun sayangnya, konsep kopi ikhlas dan tanpa riba ini sering mendapat anggapan skeptis dan miring mengenai keuntungan. Sebab tujuan menjalankan bisnis adalah mendapatkan keuntungan. Kesulitan yang paling sulit adalah mengajari orang untuk ikhlas. Udah. Ya kadang-kadang ada kafe baru, karyawan baru, kok ini kopi dibayar cuma 2.000 loh, kok ini kopi dibayar cuma goceng. Nah itu ngedidik dia punya ikhlas, itu yang butuh training. Jadi trainingnya dia bukan cuma training bikin kopi, tapi training juga secara mentality. Kamu sebagai muslim tuh harus belajar menerima Allah kasih kamu. Kamu nggak pernah komplain sama Allah mata kamu dikasih 2, minta dong 3 gitu atau 5 gitu kan matanya biar banyak. Kok kenapa kamu komplain dengan apa yang Allah kasih hari ini gitu loh? Kamu punya Allah nggak sih? Kenapa kamu takut gitu loh? Sedangkan Allah sudah bilang, sudah nyatakan siapapun yang berbisnis dengan cara yang Allah ridhoi, Allah akan bantu. Rezeki adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita meminta. Kepercayaan yang kuat akan kuasa Allah Ta'ala membuat tempat ngopi berkonsepkan ikhlas ini justru berkembang pesat. Bahkan manajemen kafe ini tengah menyiapkan cabang kafe ikhlas yang ke-12. Inilah bukti bahwa keikhlasan justru memberikan banyak keberkahan. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah memberi rezeki bagi tiap-tiap makhluknya. Yang harus kita lakukan adalah tetap berikhtiar dan biarkan Allah yang menentukan hasilnya. Jika kita berusaha dengan keras dan tetap memegang teguh jalan yang Allah ridhoi, maka kuasa Allah Ta'ala jugalah yang akan menentukan seberapa porsi yang pantas kita dapatkan.
Bagi para pengunjung, keberadaan kopi Ikhlas juga mendatangkan keberkahan. Orang-orang tetap berkesempatan menikmati kopi enak meski tidak memiliki budget yang cukup. Sebab umumnya kopi racikan di kafe berstandar harga yang cukup tinggi. Iya, tertarik dengan kopi Ikhlas ini karena menurut saya konsepnya juga cukup bagus sih ya. Sedangkan kan orang kan banyak kalau kopi-kopi shop itu kan agak relatif menengah ke atas, Mbak. Jadi di sini tuh orang-orang menengah ke bawah bisa menikmati kopi yang dihidangkan di kopi shop lainnya. Iya baru tadi tahu sih, soalnya ada kopi Ikhlas ya namanya. Cukup bagus sih Mbak, kayak maksudnya bisa membantu orang-orang juga, maksudnya kayak mahasiswa seperti saya gitu kan, buat jadi nggak terlalu berat untuk belajar di sini juga gitu, jadi membantu banget sih Mbak. Ikhlas memang perkara yang sulit jika hanya dibicarakan saja. Maka cara terbaik mengajarkan orang untuk ikhlas adalah dengan memberikan contoh langsung. Sebab ikhlas adalah intisari dari iman dan hanya ada di dalam hati. Tidak bisa dilihat dan hanya bisa terasa dampaknya dalam diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab.